Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di hari ketiga, mohon maaf hari keempat ya, puasa kali ini di bulan Ramadan. Semoga adik-adik, kakak-kakak, besti-besti semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kembali saya hadir, Kak Ersan, menyapa semuanya dan akan membacakan cerita inspiratif untuk semuanya. Kita bertemu di kisah inspiratif sore-sore. Kali ini masih di buku tentang 60 sahabat Rasulullah. Mumpung bulan Ramadan ya teman-teman ya. Saya mengingat kembali tentang perjalanan kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Saya sudah bacakan tentang Salman Al-Farisi, kemudian yang pertama itu tentang Mus'ab bin Umair, dan hari ini adalah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Silahkan disimak ya. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai tokoh gerakan hidup sederhana. Ia datang ke kota Mekah dengan penuh kegembiraan. Memang benar, debu perjalanan dan panasnya udara gurun pasir telah menyelimutinya dengan sakit dan derita. Tetapi tujuan yang hendak dicapainya mampu membuat ia lupa akan penderitaan dan membangkitkan sukacita dan kegembiraan dalam jiwanya. Ia memasuki kota Mekah saat itu dengan menyamar sebagai salah seorang dari mereka yang hendak tawaf mengelilingi berhala-berhala besar di Ka'bah, atau seakan seorang musafir yang tersesat dalam perjalanan. Bahkan lebih tepatnya, seperti orang yang telah melakukan perjalanan sangat jauh, lalu mencari tempat untuk beristirahat dan menambah perbekalan. Andai penduduk Mekah saat itu mengetahui bahwa kedatangannya untuk menemui Muhammad SAW dan mendengarkan dakwahnya, pastilah mereka akan membunuhnya. Namun ia sendiri menganggap bukan masalah jika mereka sampai membunuhnya, asalkan itu terjadi setelah ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah membuatnya rela menempuh bahaya dan perjalanan jauh dan menyatakan iman kepadanya. Ini adalah teman-teman cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang ketiga di buku karangan Khalid ya. Barulah saat itu ia rela, kalaupun harus dibunuh, sebab hatinya lega dengan kebenaran dan dakwah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ia terus berjalan untuk mendengar berbagai berita dari kejauhan. Setiap kali ia mendengar sekelompok orang yang membicarakan Muhammad, ia pun mendekati mereka dengan hati-hati. Dari perbincangan yang bertebaran di sana-sini, akhirnya ia bisa menghimpun berita yang menunjukkannya kepada Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Pada pagi harinya, ia pergi ke tempat yang dimaksud dan mendapati Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Ia pun mendekat dan berkata, "Selamat pagi, wahai saudara sebangsa." "Waalaikumsalam, wahai sahabat," jawab beliau dengan tenang. "Lantunkanlah hasil gubahanmu," pinta Abu Dzar dengan penasaran. Kemudian Rasulullah menjawab,
Itu bukanlah syair hingga bisa kugubah, melainkan Al-Quran yang mulia. Kalau begitu, bacakanlah untukku, kata Abu Jar. Rasulullah lalu membaca Al-Quran, sedangkan Abu Jar menyimaknya baik-baik dengan penuh perhatian. Tak berselang lama, Abu Jar berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Dari manakah asalmu, wahai saudara sebangsa?" tanya Rasulullah kepadanya. "Aku datang dari Ghifar," jawab Abu Jar. Rasulullah SAW pun tersenyum lebar, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Begitu juga dengan Abu Dzar yang tersenyum karena mengetahui sesuatu yang ada di balik rasa kagum Rasulullah saat mengetahui bahwa laki-laki yang telah menyatakan Islam di hadapan beliau itu adalah seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Ghifar, teman-teman, adalah suatu kabilah yang tak tertandingi dalam hal merampok. Orang-orang Ghifar sangat terkenal dengan tindakannya yang melakukan serangan secara tidak benar. Mereka adalah penguasa malam dan kegelapan. Celakalah orang yang tersesat dan berjumpa dengan kabilah Ghifar dalam perjalanan malam. Teman-teman yang baru gabung, ini adalah cerita sahabat Rasulullah yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Saya membacakannya untuk semuanya, terutama saya pribadi, dari buku karangan Khalid Muhammad Khalid. Kita lanjutkan ya. Apakah benar bahwa hari ini ketika Islam masih merupakan agama rahasia dan sembunyi-sembunyi, ada seorang Bani Ghifar yang sengaja datang untuk memeluk Islam? Abu Jar sendiri menceritakan kisah perjalanan keislamannya tersebut. Nabi pun menatap tajam seakan ingin berubah jawaban dari rasa penasarannya. Karena tahu seperti apa tabiat Bani Ghifar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki." Benar teman-teman, Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Abu Jar adalah salah seorang yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah dan dipilihnya untuk mendapat kebaikan. Abu Jar memang seorang yang tajam pemandangannya hingga mampu melihat kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Jar bahwa dirinya adalah salah seorang yang mengingkari penyembahan terhadap berhala pada zaman jahiliyah. Ia mempunyai keyakinan terhadap ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Hal itu terbukti begitu ia mendengar kemunculan seorang nabi yang merendahkan berhala-berhala dan orang-orang yang menyembahnya serta menyeru untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia pun bergegas menyiapkan bekal dan menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Abu Jar telah memeluk Islam tanpa ditunda-tunda lagi saat itu. Urutannya di kaum muslimin menempati posisi kelima atau keenam. Abu Jar telah masuk Islam pada masa-masa awal, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam lahir. Ketika Abu Jar memeluk Islam, Rasulullah SAW masih mendakwahkan Islam secara diam-diam, teman-teman. Beliau membisikkan dakwah itu kepada Abu Jar dan kepada 5 orang lainnya yang telah beriman bersamanya. Bagi Abu Jar, teman-teman, tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan ketika itu selain merahasiakan keimanannya, lalu secara diam-diam meninggalkan Mekah dan kembali kepada kaumnya. Namun Abu Jar yang nama aslinya adalah Junduh bin Janadah adalah seorang yang keras dan revolusioner. Dirinya seolah tercipta untuk menentang segala kebatilan yang ada dimanapun ia berada. Kini kebatilan itu berada di hadapannya dan disaksikan langsung oleh kedua matanya sendiri. Ia melihat batu-batu yang disusun oleh penyembahnya yang lebih dulu lahir daripada batu yang disembah tersebut. Dengan menundukkan kepala dan menahan akal, mereka menyerunya, "La baik, la baik." Teman-teman, ini adalah cerita sahabat Rasulullah yaitu Abu Jar. Saya bacakan dari buku Khalid Muhammad Khalid.
Baru saja masuk Islam, Abu Jar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" "Pulanglah kepada kaummu hingga ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. Namun Abu Jar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang sebelum keteriakan Islam di dalam masjid." Itulah tabiat pemberontak berjiwa revolusioner dari Abu Jar. Saat itulah Abu Jar masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu menyeru dengan suara sekeras-kerasnya, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sejauh kita ketahui, teman-teman, teriakan Abu Jar itu, menurut pengarang buku ini ya, merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang meruntuhkan kesombongan tokoh-tokoh Quraisy dan memekakan telinga mereka. Teriakan itu dikumandangkan oleh seorang laki-laki asing yang tidak diperhitungkan di Mekah dan tidak memiliki seorang pun pelindung. Akibatnya, ia pun menghadapi suatu perlakuan yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Orang-orang musyrik segera mengepung dan memukilinya hingga jatuh tersungkur. Berita itu segera terdengar oleh Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Ia bergegas mendatangi tempat kejadian tersebut. Namun, teman-teman, ia tidak mampu menyelamatkan Abu Jar dari cengkraman mereka, kecuali dengan pendekatan diplomatis yang cerdas. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah bangsa pedagang yang selalu melewati kampung Bani Ghifar. Laki-laki ini adalah seorang warganya. Jika menghasut kaumnya atas kalian, pastilah mereka bisa merampok kafilah kalian nanti kalau kalian lewat di sana." Selamat sore ya Kak Dadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung ya. Kita lanjutkan ya. Kaum Quraisy pun segera sadar dan meninggalkan Abu Jar. Namun Abu Jar baru saja merasakan manisnya sakit di jalan Allah itu dan tidak ingin meninggalkan Mekah sebelum melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Ia pun membuktikannya pada hari berikutnya atau mungkin pada hari yang sama. Ia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tawaf mengelilingi dua berhala, Asab dan Nailah, seraya berdoa kepada mereka. Abu Jar mencegat kedua wanita itu, lalu di hadapan keduanya, berhala itu ia hina dan merendahkan serendah-rendahnya. Kedua wanita itu pun berteriak. Orang segera berkerumun laksana belalang, kemudian menghajar Abu Jar hingga tak sadarkan diri. Begitu sadar, sekali lagi Abu Jar berteriak, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah SAW bisa memahami karakter muridnya yang baru datang itu. Beliau memahami keberanian dan kemampuannya yang cemerlang dalam melawan kebatilan. Hanya saja saatnya belum tiba. Karena itu, sekali lagi beliau menyuruhnya untuk kembali pada kaumnya. Hingga saat Abu Jar mendengar agama Islam telah didakwahkan secara terang-terangan, ia dapat kembali lagi dan turut berperan mengambil bagian dalam berbagai peristiwanya. Lalu bagaimana Abu Jar ini teman-teman? Akhirnya dia pulang menemui keluarganya dan kaumnya. Lalu bercerita tentang Nabi baru yang diutus Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan membimbing mereka agar berakhlak mulia. Setelah itu kaumnya masuk Islam satu demi satu, Masya Allah ya. Abu Jar tidak hanya mengajak kabilahnya Ghifar, tetapi ia juga mulai beralih pada kabilah lain, yaitu suku Aslam, dan memancarkan berita Islam di sana. Hari-hari terus berlalu mengikuti perputaran masa. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah lalu tinggal di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, kota ini menyambut kedatangan barisan panjang yang terdiri atas para pejalan kaki maupun penunggang binatang. Langkah-langkah kaki mereka menimbulkan gemuruh dan kepulan debu dalam barisan. Andai bukan karena takbir mereka yang bergemuruh, pasti orang yang melihat akan mengiranya sebagai pasukan kaum musyrikin.
Rombongan besar itu semakin dekat. Selanjutnya memasuki kota Madinah menuju masjid dan kediaman Rasulullah SAW. Rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan kabilah Aslam yang dibawa oleh Abu Dzar. Mereka semua telah masuk Islam saat itu, baik laki-laki, wanita, orang tua, remaja maupun anak-anak. Sungguh wajar jika kali ini Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beberapa waktu yang lalu, beliau sangat takjub saat melihat seorang laki-laki dari kabilah Ghifar yang menyatakan iman dan Islam di hadapannya. Ketakjuban beliau itu diungkapkan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, kini seluruh kabilah Ghifar mendatangi beliau dalam keadaan muslim. Kabilah ini telah menjalani hidup dalam Islam beberapa tahun lamanya sejak mereka mendapat hidayah Allah melalui tangan Abu Dzar. Kabilah Aslam juga ikut bersama mereka. Kini raksasa kejahatan dan komplotan setan itu telah beralih rupa menjadi pemuka kebajikan dan pendukung kebenaran. Masya Allah, benar ya, sungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bagaimana suku yang biasa menjadi perompak ternyata bisa menjadi penebar kebajikan. Rasulullah SAW memandangi wajah-wajah mereka dengan pandangan yang memancarkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih. Beliau memandang kabilah Ghifar dan bersabda, "Kabilah Ghifar telah diampuni Allah." Setelah itu, beliau memandang ke arah kabilah Aslam seraya bersabda, "Kabilah Aslam telah diselamatkan oleh Allah." Abu Dzar adalah seorang juru dakwah yang cemerlang, memiliki harga diri yang kuat dan terhormat. Apakah tidak layak jika Rasulullah memberi penghormatan khusus kepadanya? Benar, ia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dan penghormatan yang terus bertambah. Dada Abu Dzar dan sejarah hidupnya, dia menampung bintang jasa tertinggi yang paling indah, paling terhormat, dan paling mulia. Masa demi masa dan generasi demi generasi. Ya, terima kasih Kak Dadun, silahkan ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Masa demi masa dan generasi demi generasi akan berlalu pergi, sedangkan manusia selalu mengulang-ulang sabda Rasulullah SAW mengenai Abu Dzar. Tidak ada lagi di muka bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur dari perkataannya selain Abu Dzar. Masya Allah ya. Paling jujur kata Rasulullah. Kali ini Rasulullah menyatakan tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya selain Abu Dzar. Beliau seolah telah membaca masa depan sahabatnya itu dan menyimpulkan seluruh gambaran hidupnya dalam kalimat tersebut. Kebenaran yang diikuti keberanian adalah prinsip dari seluruh kehidupan Abu Dzar. Benar batinnya dan benar pula lahirnya. Benar akidahnya dan benar pula perkataannya. Dalam kehidupan berikutnya, teman-teman, Abu Dzar menjalani hidupnya secara jujur. Ia tidak pernah menipu dirinya sendiri maupun orang lain. Ia tidak akan membiarkan seorang pun memalingkan dirinya dari kebenaran. Kejujurannya itu bukanlah merupakan keutamaan yang bisu. Bagi Abu Dzar, kebenaran yang diam bukanlah suatu kebenaran. Jujur yang dimaksud teman-teman adalah menyatakan secara terang-terangan dan terbuka sesuatu yang hak dan menentang yang batil, mendukung yang benar dan memberantas yang salah. Kejujuran adalah teman setia bagi kebenaran, ungkapan yang berani tentang kebenaran dan melaksanakannya secara terpuji. Terima kasih Kak Intan sudah bergabung. Ini adalah cerita tentang sahabat Rasulullah yaitu Abu Dzar. Saya bacakan dari buku ya, dari buku karangan Khalid Muhammad Khalid. Dengan mata hati yang tajam bagai menembus alam gaib yang sulit untuk dijangkau, Rasulullah SAW mampu melihat segala kesulitan yang akan dialami oleh Abu Dzar.
sebagai konsekuensi atas kejujuran dan keteguhannya. Karena itu beliau selalu mengingatkan Abu Jar agar melatih diri dengan ketabahan dan kesabaran sehingga tidak terburu nafsu. Suatu hari Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Jar, bagaimana sikapmu jika menjumpai beberapa pembesar yang memungkut harta fa'i untuk diri mereka sendiri?" Lalu Abu Jar menjawab dengan tegas, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, kalau itu terjadi pasti akan menebas mereka dengan pedangku," jawab Abu Jar dengan tegas. Rasulullah SAW bertanya, "Apa engkau mau aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu?" "Apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bersabarlah hingga kamu bertemu denganku." Teman-teman, mengapa kiranya Rasulullah mengajukan pertanyaan demikian? Penguasa dan harta kekayaan itulah persoalan utama yang akan dihadapi oleh Abu Jar dalam kehidupan selanjutnya. Itulah persoalan Abu Jar bersama masyarakat pada masa depan yang harus ia tuntaskan. Rasulullah telah mengetahui hal itu hingga beliau mengajukan pertanyaan tersebut. Beliau hendak membekali Abu Jar dengan nasihat yang begitu berharga. "Bersabarlah hingga kamu bertemu denganku." Tidak menyelesaikan dengan kekerasan ya teman-teman. Abu Jar akan selalu mengingat pesan dari guru dan rasulnya itu. Ia tidak akan mengangkat pedang untuk mengancam para pembesar yang memperkaya dirinya sendiri dengan harta umat. Akan tetapi, ia juga tidak akan tinggal diam walau sejenak untuk mengingatkan mereka dengan cara lain. Benar jika Rasulullah SAW melarangnya untuk mengangkat senjata di depan mereka, tetapi beliau tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran. Wasiat itu pun dilaksanakan olehnya. Masa Rasulullah terus berjalan, lalu dilanjutkan dengan masa Abu Bakar dan Umar dengan prestasi yang gemilang. Pada masa kedua khalifah ini, godaan hidup dan berbagai fitnah masih terkendali dengan sangat baik. Bahkan nafsu angkara murka pun tak mendapatkan jalan dan celah bagi keinginannya. Pada waktu itu, tidak ada penyimpangan yang mendorong Abu Jar untuk bangkit menentang dengan teriakan lantang dan celaannya yang pedas. Masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar berlangsung cukup panjang. Pada masanya, ia mengharuskan seluruh pemimpin dan para pembesar Islam di seluruh penjuru bumi untuk bersikap zuhud, menjauhi kemewahan, dan menegakkan keadilan. Begitu juga dengan orang-orang kaya dimanapun mereka berada. Telah diterapkan disiplin. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Iklan ya teman-teman, mohon maaf. Kita lanjutkan kembali. Nah, pada saat kekhalifahan Umar, semua pejabat diterapkan disiplin yang ketat, yaitu tidak bermewah-mewahan dan hidup dengan zuhud. Kemudian Abu Jar tidak melakukan hal-hal yang membuat mengangkat pedang dan sebagainya atau melakukan celaan dengan lidahnya yang tajam. Dalam kondisi demikian, Abu Jar merasa tenang. Hidupnya merasa damai dan tentram selama Umar Al-Faruq masih menjabat sebagai Amirul Mukminin. Selama tidak ada sesuatu yang menekan kehidupan Abu Jar, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta kekayaan, maka selama itu pula ia merasa puas dan tenang. Dengan begitu, Abu Jar bisa lebih berkonsentrasi untuk beribadah kepada Tuhannya. Lalu bagaimana pada saat pemimpin yang lain, teman-teman? Saya tidak bacakan semuanya ya, teman-teman ya. Nah, pada saat Muawiyah memimpin, teman-teman, Abu Jar mulai melakukan kritikan-kritikan
untuk mengoreksi kepemimpinan beliau. Berbagai perkumpulan dan pertemuan ramai membicarakan tentang perdebatan. Berikut kisah tentang Abu Jar. Slogan Abu Jar semakin lantang terdengar di rumah-rumah dan jalanan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta dan setrika-setrika dari api neraka. Muawiyah merasakan ancaman itu. Kata-kata Abu Jar yang agung itu mengejutkan dirinya. Namun ia tahu kedudukan Abu Jar hingga ia tidak berani berbuat buruk terhadap Abu Jar. Saat itu juga ia kirimkan surat kepada Khalifah Utsman bin Affan yang berisi pernyataan Abu Jar telah merusak masyarakat di Syam. Jadi saat itu Muawiyah belum jadi khalifah, baru gubernur di Syam ya teman-teman ya. Khalifahnya masih Utsman bin Affan. Utsman kemudian mengirim surat kepada Abu Jar memintanya agar datang ke Madinah. Sekali lagi Abu Jar menyingsingkan lengan dan segera melakukan perjalanan menuju Madinah, meninggalkan Syam. Saat itu adalah saat-saat ketika Damaskus berusaha mengucapkan salam perpisahan setelah mengalami suatu peristiwa luar biasa yang belum pernah disaksikan selama ini. Aku tak butuh kekayaan dunia kalian. Itulah jawaban Abu Jar di hadapan Utsman begitu sampai di Madinah, yakni setelah terjadinya dialog panjang antara mereka berdua. Dari hasil dialog dengan sahabatnya itu dan berbagai berita yang diterimanya dari segenap pelosok yang menyatakan dukungan sebagian besar masyarakat terhadap pendapat Abu Jar, Utsman menyadari betul bahaya dan pengaruh dakwah yang dibawa oleh Abu Jar. Oleh sebab itu, Utsman mengambil keputusan untuk membatasi gerak dan dakwah Abu Jar dengan memintanya agar menetap di Madinah. Dengan halus, Khalifah Utsman menawarkan keputusan itu kepada Abu Jar dan berkata, "Tinggallah di sini bersamaku. Unta-unta gemuk yang akan mengantarkan susu tiap pagi dan sore telah disediakan untukmu." Akan tetapi Abu Jar menjawab, "Aku tidak memerlukan dunia kalian." Masya Allah ya. Nah, teman-teman, selanjutnya, dalam suasana pertentangan yang tajam itu, Abu Jar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan relung jiwa yang paling dalam. Suatu hari ia berada di Rabazah. Datanglah delegasi dari Kufah yang mintanya untuk mengibarkan bendera pemberontakan kepada Khalifah Utsman. Seketika itu Abu Jar menghardik mereka dengan kalimat yang tegas. "Demi Allah, andaikan Utsman menyalib tubuhku di atas kayu yang paling tinggi atau di atas gunung sekalipun, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridhonya dan sadarkan diri karena aku meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagiku. Andai Utsman menggiringku dari ujung barat hingga ujung timur, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridhonya dan sadarkan diri bahwa itu adalah yang terbaik bagiku. Bahkan andai Utsman pulangkan aku ke rumahku, aku pasti mendengar dan taat. Aku akan bersabar dengan mengharap ridhonya dan sadarkan diri karena aku meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagiku." Masya Allah ya. Dia tetap taat kepada pemerintahan, hanya melakukan kritik-kritik membangun saja. Itulah ia, seorang pahlawan yang sama sekali tidak menghendaki tujuan duniawi. Karena itu Allah memberikan mata hati yang tajam kepadanya hingga mampu memahami malapetaka dan bahaya tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata sehingga ia pun menghindarinya. Namun ia juga menyadari dampak dan bahaya yang akan terjadi jika ia hanya berdiam diri, tidak angkat suara, menyaksikan berbagai penyimpangan tersebut terjadi. Karena itu ia tidak tinggal diam, teman-teman. Abu Jar mengangkat suaranya, bukan pedangnya, demi menyampaikan kalimat yang benar dan kata-kata yang tegas tanpa ada kepentingan pribadi yang mendorongnya atau kekhawatiran atas akibat yang akan menghalanginya. Masya Allah, langka ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, teman-teman.
Di akhir cerita teman-teman, pada suatu hari Abu Jar duduk untuk menyampaikan sebuah hadis. Ia berkata, "Kekasihku telah mewasiatkan 7 hal kepadaku. Beliau memerintahkanku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Beliau memerintahkanku agar melihat kepada orang yang lebih rendah dariku dan bukan kepada orang yang lebih tinggi dariku. Beliau memerintahkan agar aku tidak meminta sesuatu pun kepada orang yang lain. Beliau memerintahkan agar menyambung tali silaturahmi. Beliau memerintahkanku agar mengatakan kebenaran meskipun pahit. Beliau memerintahkanku agar dalam menjalankan agama Allah tidak takut celaan orang yang mencela. Dan beliau memerintahkanku agar memperbanyak bacaan La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain karena Allah." Beliau itu Rasulullah ya teman-teman ya. Abu Jar selalu melaksanakan pesan tersebut dan menjalani hidup sejalan dengannya hingga ia menjadi simbol nurani bagi umat dan kaumnya. Imam Ali berkata, "Hari ini sudah tidak ada lagi orang yang tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah selain Abu Jar." Ia hidup untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta kekayaan. Ia hidup untuk merobohkannya yang salah dan membangun yang benar. Ia hidup dengan tekun untuk mengemban tanggung jawab memberi nasihat dan peringatan. Ketika orang-orang melarang Abu Jar untuk memberi fatwa, suaranya justru semakin keras, meneriakkan fatwa. Kepada orang-orang yang melarangnya, Abu Jar berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai untuk menyampaikan ucapan yang kudengar dari Rasulullah SAW, niscaya aku akan menyampaikannya sebelum kalian menebas batang leherku." Masya Allah ya, andai kita kaum muslimin mendengar tutur kata dan nasihat Abu Jar, pasti matilah berbagai fitnah sebelum lahir atau berkobar berlarut-larut, karena semuanya hanya menyatakan kejujuran dan kebenaran. Teman-teman, selanjutnya kondisi makin tidak terkendali, fitnah bertebaran ya. Kemudian Abu Jar akhirnya menghindari semuanya dan dia sakit teman-teman. Sekarang Abu Jar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazah. Jadi dia tidak tinggal di Madinah tapi pergi ke Rabazah. Rabazah itu suatu tempat yang ia pilih sebagai tempat kediamannya setelah terjadi perbedaan pandangan dengan Utsman radhiyallahu anhu. Nah, pada suatu hari seorang perempuan berkulit kemerahan dan bertubuh kurus yang duduk di sampingnya sambil menangis. Itu adalah istrinya teman-teman. Abu Jar bertanya kepadanya, "Mengapa harus menangis? Padahal maut itu pasti datang." Sang istri menjawab, "Sungguh engkau akan meninggal, sementara aku tak memiliki kain yang cukup untuk mengafanimu." Ya Allah ya. Abu Jar menyunggahkan senyum lembut lalu berkata kepada istrinya, "Tenanglah, jangan menangis. Suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika aku berada di dekat beliau bersama beberapa orang sahabat. Sungguh salah seorang di antara kalian akan meninggal di atas padang pasir yang akan disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Setiap orang yang berada di majlis itu bersamaku telah meninggal di kampung dan di tengah jamaah kaum muslimin. Tidak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali aku. Kini aku akan meninggal di padang pasir, maka awasilah jalan, karena siapa tahu rombongan orang-orang beriman itu sudah dekat. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak perlu didustai," kata Abu Jar. Akhirnya Abu Jar menghembuskan nafas terakhir, pergi menghadap Tuhannya. Sungguh benarlah Abu Jar, kafilah yang berjalan di tengah padang Sahara datang teman-teman. Kafilah itu terdiri dari rombongan orang-orang beriman.
Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Cerita saya yang bacakan pertama ya teman-teman ya. Sebelum tiba di tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat dari kejauhan sesosok jasad yang terbujur kaku laksana mayat. Sementara di sisinya ada seorang perempuan tua dengan seorang anak yang kedua-duanya menangis. Ibnu Mas'ud membelokkan binatang tunggangan dan rombongannya ke arah pemandangan itu. Beliau melihat jasad itu, ia segera mengenali wajah sahabatnya dan saudaranya seiman dalam membela agama Allah, yaitu Abu Dzar. Kuda matanya berlinang air mata, dan di samping jasad sahabat yang suci itu, ia berkata, "Benarlah Rasulullah, engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kemudian duduk dan menceritakan kepada para sahabatnya maksud dari kalimat pujian yang diucapkannya itu. Engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri. Ucapan itu terjadi ketika Perang Tabuk, teman-teman, pada tahun ke-9 setelah Hijrah. Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapi bangsa Romawi yang pada saat itu mulai membuat makar dan konspirasi untuk menyerang umat Islam. Hari-hari saat umat Islam disuruh berjihad adalah hari-hari yang sulit dan krisis. Jarak yang ditempuh sangat jauh, di samping musuh yang dihadapi cukup menakutkan. Hal itu pula membuat sebagian kaum muslimin menolak untuk pergi dengan berbagai macam alasan. Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya berangkat disertai sebagian orang yang ikut dalam kondisi setengah terpaksa. Semakin jauh jarak perjalanan, semakin berat pula penderitaan yang harus dihadapi. Jika ada seorang yang tertinggal, para sahabat melapor, "Wahai Rasulullah, si fulan telah tertinggal." Rasulullah menjawab, "Biarkan saja, seandainya ia membawa kebaikan untuk kalian, Allah pasti akan menyusulkannya kepada kalian. Jika tidak, Allah telah membebaskan kalian darinya." Masya Allah ya, jawabannya luar biasa ini. Beberapa orang mencari-cari, tetapi mereka tidak menemukan Abu Dzar. Mereka pun melapor kepada Rasulullah. Abu Dzar tertinggal, keledainya menyebabkan dirinya terhambat. Rasulullah pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Unta Abu Dzar menjadi lemah karena kelaparan, haus, dan panas, hingga langkahnya kian lunglai karena lelah. Abu Dzar mengerahkan segala cara dan tenaga untuk mendorong untanya agar berjalan cepat. Namun kelelahan telah memperberat unta tersebut. Abu Dzar berpikir bahwa jika harus demikian, ia akan tertinggal jauh dari kaum muslimin hingga kehilangan jejak mereka. Akhirnya ia pun turun dari punggung unta, teman-teman, lalu mengambil barang-barang bawaannya dan memikulnya di atas pundaknya sendiri. Masya Allah ya. Ia meneruskan perjalanannya. Serak, teman-teman. Ia meneruskan perjalanannya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, jadi serak. Dengan berjalan kaki dan mengayunkan langkahnya dengan cepat di tengah padang pasir yang panas. Keesokan harinya, saat kaum muslimin berhenti untuk istirahat, salah seorang dari mereka melihat kepulan debu yang membumbung menyembunyikan bayang-bayang seorang lelaki yang berjalan dengan mempercepat langkahnya. Orang-orang yang melihat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki berjalan seorang diri." Rasulullah menjawab, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka kembali melanjutkan perbincangan sambil menunggu kedatangan sosok laki-laki yang hampir saja tiba setelah menempuh jarak perjalanan yang sekian jauhnya, memisahkan dirinya dari mereka. Pada saat itulah mereka tahu siapa orang itu. Setelah perlahan, sang musafir yang agung pun mendekati mereka. Ia melangkah dengan berat di atas pasir yang membara, membawa beban di atas pundaknya. Namun ia tampak bahagia penuh harapan karena bisa menyusul kafilah penuh berkah itu dan tidak tertinggal oleh Rasulullah SAW dan saudara-saudara seperjuangan.
Ketika ia tiba di tengah kafilah pertama, seorang berteriak, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia adalah Abu Dzar." Sementara itu Abu Dzar berjalan mendekati Rasulullah hingga begitu Rasulullah melihatnya, tersunging senyuman penuh haru dan kasih dari bibir beliau yang penuh berkah. Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri." 20 tahun setelah hari itu atau lebih, Abu Dzar meninggal seorang diri di tengah padang pasir Labaza. Ia meninggal setelah dirinya menempuh suatu perjalanan hidup luar biasa yang tidak seorang pun sanggup menandinginya. Dalam sejarah ia muncul seorang diri, baik dalam kebesaran juhudnya maupun keteguhan dalam pencapaian cita-citanya. Selanjutnya ia pun dibangkitkan di sisi Allah seorang diri dengan tumpukan kemuliaan dan jasa-jasanya yang tak berhingga sampai tidak memberikan tempat kepada seorang pun di sisinya. Masya Allah ya. Itulah teman-teman cerita tentang sahabat Rasulullah yang ketiga di buku karangan Khalid Muhammad Khalid. Mohon maaf, ini memang cerita untuk kaum muslimin ya, untuk orang-orang Islam. Sekedar mengenal sejarah para sahabat Rasulullah SAW di saat bulan Ramadan ini. Dan mengingatkan saya kembali bahwa ternyata ada sahabat-sahabat hebat Rasulullah yang mendampingi beliau saat menyebarkan agama Islam hingga sampai ke kita teman-teman umat muslim di Indonesia ini. Itu mungkin cerita untuk sore ini. Doakan saya sehat. Mohon maaf karena ini kali ya keringnya tenggorokan, jadi agak serak di akhir gitu ya. Tapi tidak mengurangi hikmah cerita ini ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Ini adalah inspirasi untuk kita semua bagaimana seorang yang jujur dan berani yaitu Abu Dzar. Bahkan sampai meninggalnya pun dia tidak menerima kemewahan yang diberikan oleh khalifah gitu ya, bahkan menyendiri karena dia tetap berteguh pada pendiriannya untuk jujur dan benar sampai akhir gitu ya. Teman-teman, sampai ketemu besok. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, selama Ramadan ini insya Allah saya akan bacakan cerita tentang sahabat Rasulullah. Di luar Ramadan kita kembali ke kisah inspiratif lain yang berlaku umum untuk semuanya. Kalau ini memang untuk kita umat Islam, mudah-mudahan mengenal para sahabat di bulan yang mulai ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum.